wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Meski sudah lebih dari 1 tahun, pandemi virus corona masih terus menyerang penduduk dunia. Di Indonesia, angka kasus positif virus corona telah melebihi 1,5 juta jiwa. Namun kabar baiknya, sekitar lebih dari 1,3 juta jiwa berhasil pulih dari serangan virus SARS-CoV-2, penyebab dari virus corona, COVID-19. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia tidaklah mudah, namun beragam upaya telah dilakukan oleh para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus-menerus. Di beberapa negara, termasuk di Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara kita, protokol kesehatan tersebut dinamakan atau disebut dengan protokol kesehatan 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M? Untuk membantu pencegahan penularan COVID-19, berikut adalah penjelasan tentang protokol kesehatan 5M. Yang pertama adalah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif dilakukan untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kita diharuskan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik dalam beberapa kali sehari, terutama saat sebelum makan atau sebelum memasak. Yang kedua, setelah menggunakan kamar mandi. Yang ketiga, setelah menutup hidung saat bersin atau batuk. Untuk membunuh bakteri, virus, dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang yang sakit. Namun, dengan bergulingnya waktu, WHO mengatakan bahwa penggunaan masker bukan hanya untuk orang yang sakit, tetapi juga untuk orang yang sehat. Bahkan, kita diharuskan untuk memakai masker saat melakukan kegiatan atau aktivitas di luar rumah. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun digalakkan oleh negara Amerika Serikat. Center for Disease Control and Prevention atau CDC memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. Penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan jika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Yang kedua, jika anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19. Yang ketiga, jika mengalami gejala COVID-19. Yang keempat, ketika ruangan sempit. Dan yang terakhir, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang harus dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan di tempat atau fasilitas umum. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkenanya droplets dari orang yang berbicara atau dari orang yang bersin atau dari orang yang batuk, dan menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat melakukan aktivitas atau kegiatan di luar rumah. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun yang disebut dengan lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terkena COVID-19. Yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona berada di mana saja. Jadi semakin banyak dirimu melakukan kegiatan atau aktivitas di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Selain menerbitkan pedoman
dan protokol kesehatan 5M ini, pemerintah juga menggalakkan program vaksinisasi. Vaksinisasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 ini adalah menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat virus jahat ini. Sebagai warga negara yang baik yang mengikuti perintah atau hukum-hukum negara, hendaknya kita mengikuti protokol kesehatan ini dan mengikuti program vaksinisasi yang diadakan oleh pemerintah. Sekian dari saya. Hidup mahasiswa, salam mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.